Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan para ustazat yang cukup banyak, mohon maaf tidak disebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para ustazat yang hadir pada pagi hari ini. Semua ibu-ibu yang saya muliakan, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini pengajian bulanan kita berkumpul kembali di ruangan Majlis Ta'lim Al-Itrah At-Thahirah. Mudah-mudahan kumpulnya kita termasuk kumpul ibadah, dan mudah-mudahan mendapat balasan dan imbalan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita sehingga dengan mudah kita mendapat dan menerima serta menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, melanjutkan bahasan dari kitab Fiqh Fathil Qarib beserta terjemah bahasa Melayu, yaitu melanjutkan bahasan yang telah lalu, masalah jual beli secara inden ya, atau dengan cara mesen. Zaman sekarang orang sebut jual beli online ya. Jadi berulang-ulang saya terangkan bahwa jual beli itu ada 3 macam. Ada jual beli cash, langsung konten ya, barang diserahkan, duit juga diserahkan, itu namanya jual beli kontan ya, atau orang sekarang cash begitu. Kemudian ada jual beli kredit ya, artinya barangnya diserahin duluan, duitnya belakangan. Mungkin dikasih uang muka sekian, ntar sisanya dicicil, atau sekaligus nanti dibayar kapan sesuai dengan perjanjian. Yang penting kalau jual beli kredit, barangnya duluan, duitnya belakangan. Nah ini kebalikannya nih, kebalikan dari kredit ini, yaitu duitnya duluan, barangnya ini yang namanya mesen ya, inden. Sekarang bilang online begitu. Jadi kita kirim dulu duit, diterima oleh misalnya Tokopedia atau Bukalapak begitu. Entar di sana diatur dah, baru dikirim barangnya. Ya. Itu di dalam agama dibolehkan. Ya, dalam agama 3-3-nya boleh tuh. Jual beli cash, kontan, jual beli kredit boleh pakai utang, jual beli inden atau mesen juga boleh. Ya. 3-3-nya dibenarkan di dalam agama kita. Nah ini di halaman 243 ini yang saya tandain ya, yaitu syarat yang kedua. Jadi dikatakan wasani. Yang pertama ini sudah, ini syarat pertama ya, itu di halaman 281 itu yang pertama itu penjelasannya dengan 282 itu. Ya, seperti yang pertama itu dulu diterangkan ya, menyebutkan jenis daripada barang yang dipesan. Jenisnya, macamnya, sifat-sifatnya. Misalnya saya mesen motor merek apaan, kan motor macam-macam ya, udah merek apaan, yang tahun berapa, ada tahun pembuatan sekian, tahun pembuatan sekian ya. Kemudian warnanya yang bagaimana. Jadi kesimpulannya itu kalau mesen harus ya detail, harus kalau mesen ya dijelaskan secara rinci. Nggak boleh sembarangan, terjadi kembang perkelahian dan percekcokan. Aku mesen motor nih sekian, nih duitnya, begitu kan. Ntar tahu-tahu dikasih motor yang butut, motor yang butut, pasti yang mesen ogah, ya. Atau dikasih motor yang nggak cocok sama dia maunya mereknya Honda, dikasih Yamaha, atau diperlu Yamaha dikasih Honda, karena memang dari pertama nggak dijelasin sih. Jadi itu kembang perkelahian. Jadi mesti dijelaskan dengan rinci supaya tidak ada percekcokan kemudian. Nah, di sini diterangkan lagi di sini wasani halaman 283.
wa tsani ayyudkara qadrahu bima yunfil jahalata anhu. Artinya, dan yang kedua ialah ia harus menyebut ukuran baju. Nah, ini ada kesalahan sedikit. Sebetulnya bukan masalah baju, apa aja barang yang kita pesen, itu harus disebut ukurannya. Ya emang contoh yang paling gampang baju ukurannya, celana ukurannya, sepatu ukurannya. BH ada ukurannya juga. Ada ukurannya juga. Iya. Ada ukurannya juga, ada pokoknya. Iya. Jadi menyebut ukuran barang yang dipesan. Di sini dibilang menyebut ukuran baju. Ini dia nambahin aja nih kalimat baju ini. Sebetulnya sih nggak perlu. Jadi menyebut ukuran barang yang dipesan. Biar ntar pesenannya ya, pas begitu. Nggak mengecewakan dan nggak menjadi keributan. Menyebut ukuran pesenannya, barang pesenannya. Dengan yang meniadakan kesamaran supaya hilang kesamaran. Jadi samar-samar jadi tiada, samar-samar jadi hilang. Kalau dibilang ukuran sepatu tanpa disebut berapa, ya dimesen, ya ntar tahu-tahu kegedean, kekecilan. Nah, ini jadi urusan begitu. Jadi dengan yang meniadakan kesamaran. Jadi disebut ukuran supaya tidak samar-samar. Begitu diterangkan tuh, dengan yang meniadakan kesamaran pada itu. Apa di sini nih? Dari baju lagi di sini. Sebetulnya baju nggak perlu disebut. Apa saja, barang apa saja, kesamaran dari barang yang dipesan itu. Yakni ayyakunal muslamu fihi ma'lumal qadri, bahwa harus ada muslam fihi. Muslam fihi barang yang dipesan. Ya, dia nggak artiin di sini. Cuman dia disebutin kalimatnya muslam fihi. Muslam fihi artinya barang yang dipesan. Nah, diterangkan ini bahwa harus ada muslam fihi barang yang dipesan itu yang diketahui ukuran takarannya. Kalau memang kita mesen apaan nih, beras ketan begitu ya, yang harganya sekian. Nah, itu mesennya berapa dong, berapa liter, berapa kilo, biar jelas ya ukuran takarannya ya. Jadi ma'lumal qadri kailan fi makilin, yang diketahui ukuran takarannya pada barang yang ditaker. Wa waznan fi mauzunin, dan timbangannya pada barang yang ditimbang. Jadi kalau mesen barang supaya ketahuan kalau barang yang ditaker berapa liter, kalau barang yang ditimbang berapa kilo, begitu. Jadi jelas. Wa'dan fi ma'dudin, dan hitungannya pada barang yang dihitung. Kalau cara biji berapa biji? Berapa biji begitu. Mesen paya berapa biji, tapi kadang-kadang kan sekarang paya dikiloin juga. Ya tergantung lah. Jadi mau cara biji, mau cara kilo, mau cara taker, semuanya harus ketahuan, harus jelas ya. Wadhira'an fi madru'in, ya, yang dihitung tadi dan hitungannya pada barang yang dihitung, dan meterannya pada barang di meter. Maksudnya kalau mesen baju misalnya, itu kan pakai meteran yang bahan ya, bahan baju, bahan celana dan sebagainya, berapa meter mesennya begitu. Jadi biar jelas sehingga tidak ada nanti perselisihan antara penjual dan pembeli. Agama kan membuat cara begini nih supaya ya nggak ada yang ribut, tujuannya ke sana. Dibuat peraturan itu apa aja, dibuat peraturan tujuannya supaya masing-masing tidak ribut, mengikuti peraturan apa yang ada. Kemudian syarat ketiga nih,
Syarat ketiga di dalam mesen barang. Wa tsalitsu madhkurun fi qaulil musannif. Dan yang ketiganya tersebut dalam kata musannif. Wa in kana salamu, bukan salmu. Wa in kana salamu muajjalan dzakarul aqidu waqta mahallihi ayil ajali. Dan jika ada akad salam, akad mesen, jika ada akad salam, akad mesen itu yang ditangguhkan, ya, yang ditangguhkan membayarnya, ya, maka harus menyebutkan orang yang berakad pada waktu membayarnya, ya, yakni waktunya. Ini juga pengertiannya ini kurang pas juga ini, ya. Jadi di sini bukan masalah uangnya, malah barangnya, ya. Jadi nih coba saya ulangin, wa in kana salamu, dan jika ada akad salam itu, akad pesan itu, muajjalan, muajjalan artinya yang ditangguhkan. Yang ditangguhkan duitnya apa barangnya ketika mesen. Kalau duit itu kan duluan ceritanya. Kalau duit duluan, namanya mesen tadi saya bilang duitnya duluan. Ya, kalau duit belakangan bukan mesen namanya itu. Ya kadang-kadang memang kita sebut juga mesen, tapi secara agama yang namanya mesen duitnya duluan. Jadi yang belakangan tuh barangnya. Barangnya itu bisa itu hari, bisa nanti. Maksudnya begitu. Jadi ini saya mesen apaan, kue atau mesen beras. Nih berapa duit? 100.000. Nah, kasih 100.000. Ya, entar ya kirimin atau kira-kira setelah setengah jam lagi kirimin. Nah itu masih dianggap langsung itu. Atau kirimin seminggu lagi. Nah itu dianggap istilahnya ditunda. Jadi boleh hari itu, boleh ditunda barangnya. Ya. Yang penting waktu mesen barangnya nggak ada. Ini. Kalau mesen barangnya ada, bukan mesen tuh namanya beli langsung, itu cash itu. Ini memang agak repot sedikit. Yang namanya mesen barangnya nggak ada di waktu mesen. Ya, mesen beras, mesen ketan. Di depannya nggak ada beras, nggak ada ketan yang dipesan. Ya anggaplah ada beras sebagai contoh. Boleh aja. Saya mau mesen nih beras yang begini nih, berapa sekarung? Sekarung berapa kilo? Sekian kilo gitu. Ya udah nih duitnya 100.000. Kirimin sekarang ya, iya dah begitu. Nah, itu boleh tuh, kirimin sekarang. Ya, itu mesen juga. Atau kirimin nanti seminggu lagi, karena makainya nanti pada waktu minggu depan begitu. Dua-duanya boleh itu. Jadi yang ditangguhkan barangnya. Ada barangnya ditangguhkan, ada barangnya itu hari juga. Nah ini dicontohin, wa in kana salamu muajjalan. Dan jika ada akad salam itu yang ditangguhkan. Di sini ditambahin membayarnya, enggak pas ini. Yang ditangguhkan penyerahan barang. Zakarul aqidu, maka harus menyebutkan waktu mahalihi, orang yang berakad pada waktu, di sini bilang membayarnya, pada waktu penyerahan barang. Maksudnya kalau mesen barang, barangnya nanti mau dikasih nanti, harus disebut tuh berapa waktu tuh nantinya. Berapa hari begitu ya. Jadi ini saya mesen barang, serahin 3 hari lagi, serahin hari anu begitu. Nah itu disebutin kalau saya mesen barang, serahin nanti. Ini nggak jelas serahin nanti ini kembang keributan ya, serahin nanti kapan dong ya, supaya nggak samar-samar nantinya ditentuin ya, begitu. Bukan masalah pembayarannya nih yang ditunda, masalah barang penyerahan itu, barang yang dipesan. Ya. Jadi dikatakan begitu. Ini memang kita pikir susah. Ya. Kadang-kadang yang nerjemahnya pun iya nggak pas kadang-kadang. Jadi kita repot dandaninnya begitu. Ya. Yakni waktunya, artinya nanti diserahin pada waktu yang disepakati barangnya. Nih dicontohin balik halaman 284. Kasyahri kada, seperti bulan anu. Saya mesen beras, nanti mau bagi-bagiin beras begitu. Di hari ke-7 misalnya.
bulan puasa. Nah, itu disebutin tuh hari ke-7 bulan puasa. Ya, kirimin beras 1000 liter misalnya. Ya. Nih duitnya berapa duit gitu. Udah. Ntar dikirimin dah 1000 liter. Gitu. Nah, itu mesen. Biasanya kalau mesen barang itu biasanya harganya murahan. Biasanya karena duitnya duluan, barangnya belakangan. Biasanya begitu. Ya, biasanya yang udah-udah. Ya. Kayak misalnya ada orang apalagi nih mesen ya, yang ramai di kita itu mesen barang ya. Ya biasanya beli apa itu? Beli apaan ya? Ini bahan bangunan. Kalau bahan bangunan memang dia istilahnya ada yang konten dikirimin. Ya. Ada yang istilahnya barang duluan, kadang-kadang duitnya belakangan. Ya macam-macam lah, macam-macam ya. Yang penting kalau barangnya duluan, duitnya belakangan, artinya kredit begitu. Kalau barang sama duitnya bareng, artinya cash, yaitu kontan. Kalau duitnya duluan, barangnya belakangan, nah itu yang namanya kita bicarain ini. Namanya mesen. Cuman kan ibu-ibu sering kan mesen kue begitu. Misalnya di bulan puasa ini dia mau nganter, ya, mesen kue talam. Oh, kue talam ada apa enggak? Kue talam. Mesen kue talam. Ya, sekian loyang. Berapa duit? 5 loyang. 50.000 misalnya kan. Nah, ini kasih 50.000. Kapan bawainnya? Ntar sore jam 5 begitu. Ya, itu mesen itu. Biasanya begitu. Duit duluan. Kalau nggak mesen keburu apa? Keburu habis. Orang duluin. Misalnya itu biasanya barang yang laku tuh. Barang yang laku biasanya kita mesen dah. Duit duluan. Barangnya belakangan. Karena laku tuh. Ya. Jadi harus disebutin tuh jamnya jam berapa, harinya hari apa. Ini dicontoh ini di halaman 248 kasyahri kata seperti bulan anu. Bulan apa? Selainnya kan begitu. Falau ujjilas salamu biqudumi Zaidin mathalan lam yasihha. Maka jika ditempukan salam itu, ditempukan mesen barang itu kepada datangnya ya Ki Zaid, datangnya Ki Zaid, umpamanya maka tidak sah. Maksudnya nanti diserahin kalau si Anu pulang. Nih suami saya lagi pergi nih, saya mesen ya kue di doyan kue ini nih. Kapan nyerahinnya? Nanti kalau suaminya pulang. Kapan pulangnya? Nih, wah nggak kena ini begini. Nggak bisa. Ini nyusahin orang. Secara hukum agama nggak sah itu, menyusahin orang. Kalau dibilangin dia pulangnya bulan anu, hari anu, jam sekian, nah itu ketahuan. Berarti jam sekian tuh udah diserahin. Ya. Ini nggak disebut. Yang disebut dengan orang yang akan datang. Sedangkan orang yang akan datang nggak jelas kapan datangnya. Di sini dicontohin si Zaid begitu. Jadi maka jika ditempukan salam itu, pesanan itu kepada datangnya Ki Zaid umpamanya, maka tidak sah begitu. Warabi yang keempat. Dan yang keempat ayyakunal muslamu fihi maujudan indal istihqaqi fil ghalib. Dan yang keempat, syarat yang keempat nih supaya sah ya mesen ini, apa itu dikatakan? Ialah harus ada muslam fihi. Muslam fihi artinya barangnya. Ya, ini istilah bahasa fikih ya. Ada muslim, ada muslam ilai, ada muslam fihi begitu. Ada salam. Salam itu namanya akad mesen. Jadi di sini ada kalimat muslam fihi, barang yang dipesen. Gitu, ya. Jadi dan yang keempat ialah harus ada muslam fihi, harus ada barang yang dipesan itu maujudan, yaitu ada
Yang ada indal istihqaq, ketika menyerahkannya pada ghalibnya, yaitu pada biasanya, pada ghalibnya. Maksudnya begini, orang mesen barang atau mesen buah supaya waktu penyerahan biar pas, biar klop misalnya. Anggap dia mesen duren, bukan musim duren. Nah bagaimana ini? Mesen rambutan, bukan musim rambutan. Iya, di Arab misalnya ada orang mesen yaitu korma yang baru mateng, yang masih basah. Ya, korma yang masih basah udah mateng, cuman belum kering. Korma kan macam-macam. Ada yang namanya tamar. Tamar itu yang korma kering, yang awet, yang biasa kita makan. Ada yang namanya rutob. Rutob itu korma yang udah matang di puun, cuman belum kering. Ya, kalau kita petik, kita taruh sebulan 2 bulan ya banyak rongo udah. Tapi kalau korma udah kering, kuat dia. Ada korma yang masih muda, namanya balah. Ya, ada nama-nama tersendiri, ada balah, ada rutob, ada tamer. Ya, yang sering kita temuin tamer namanya. Ya. Kalau balah itu yang masih muda, orang rujak itu. Buat rujak ya. Jadi di sini kalau mesen korma yang baru mateng puun. Pada musim dingin, jarang terjadi musim dingin. Korma tuh mulai mateng musim panas. Karena panas itu membantu. Ya, ntar kering-keringnya setelah itu dah. Ya. Nah ini mesennya bukan pada musimnya. Nah, itu yang nggak boleh itu, menyusahkan ya. Jadi dibilang di sini harus ada muslampihi, barangnya yang ada ketika menyerahkannya pada ghalibnya. Ai istihqaqi taslimil muslami fihi, yakni ketika berhak menyerahkan muslampihi itu. Walau aslama fima la yujadu indal mahalli karutabin fisyita'i lam yasih. Maka jika ia berakad salam, walau aslama, dia berakad salam, dia mesen fima la yujadu, pada barang yang tidak akan ditemukan indal mahalli, ketika datang waktu membayarnya. Jadi ketika waktu membayarnya nih, waktu penyerahannya. Ketika waktu penyerahan barangnya nggak ada karena bukan musimnya, itu nggak sah ya. Pokoknya nggak sah mesen buahan yang bukan pada musimnya. Kalau musim rambutan, dia mesen rambutan, sah-sah aja. Ya, ini bukan musim duren, malah musim rambutan, dia mesen duren, begitu. Ya. Misalnya ini, contoh aja ini. Dicontohin karutobin fisyita'i lam yasih ya. Seperti korma mentah, ini juga kurang pas. Kalau mentah namanya balah, rutob korma mateng cuman belum kering. Diartiin mentah di sini ya. Udah mateng ya, fisyita seperti ini, kurma mentah, kurma yang udah matang belum kering. Iya, dia mesen pada waktu musim dingin. Di musim dingin, maka tidak sah akad, nggak sesuai itu, nggak pas ya, nggak pas itu. Begitu. Kemudian yang kelima, wal khamisu ayyadhkura maudhi'a qabdihi. Dan yang kelima, bahwa ia harus menyebutkan tempat penerimanya, ai mahallat taslim, yakni tempat penyerahannya. Jadi yang kalau mesen barang sebutin serainnya di mana nih, begitu. Ya, mesen barang, serainnya di rumah kita, apa kita ambil di rumahnya. Nah ini harus jelas, soalnya kan kalau diserahkan di rumah kita, itu kan perlu biaya. Kalau dikirimin pakai Gojek berapa duit? Ya, anggap yang kita mesen ini rumahnya jauh. Ya, kita datang pagi-pagi karena memang dijualan laku.
kasih duit udah. Ntar kirimin ya begitu. Di mana rumah bapak? Di sono. Ya jauh, gua gak ada kan begitu. Itu biaya lagi pak begitu. Berapa biayanya? Sekian nih gue bayar misalnya. Nah, kan jadi jelas begitu. Jadi harus disebut tempat penyerahan barang pesenan ya. Supaya nggak ribut lagi ya. Nggak ada cekcok. Ya begitulah agama membuat peraturan dan syarat-syarat supaya tidak ada kembang keributan. Maka di sini nih sampai-sampai tempat penyerahan barang harus disebut. Ya. Dan yang kelima bahwa ia harus menyebutkan tempat menerimanya. Ya, ay mahallat taslim, yakni tempat penyerahannya, in kanal maudi'u, jika ada tempat itu la yasluhu lahu aw salaha lahu. Tidak patut untuk qabadnya atau patut untuk qabadnya. Qabad itu penerimaan. Ada penyerahan barang tempatnya nggak patut begitu. Misalnya kita mesen pasir setrek, jalanannya kecil, masuk ke dalam, bagaimana? Mobil mau masuk. Ya. Ini harus dijelaskan. Jadi nanti Pak saya mesen pasir, taruhlah di pinggir jalan raya si Anu begitu. Enggak, saya mesen pasir, minta nanti dikirimin langsung ke dalam. Ya bisa. Ya taruh dulu tuh di jalan raya pasirnya, ntar pakai gerobak. Itu kan duit lagi. Itu tanggungan siapa? Nah itu dia. Ya, apa tanggungan pembeli, apa tanggungan penjual. Nah, ini kalau nggak jelas keributan lagi. Harus jelas. Saya mesen pasir. Nih duitnya nih, berapa seterak? 1 juta. Rumahnya di mana? Di sono, masuk ke dalam. Gitu. Wah ini bagaimana cara masukinnya nih? Paling pakai gerobak ntar. Ya. Saya minta terima bersih dah, pokoknya terserah di situ. Ya, yang penting nih pasir sampai di depan rumah saya. Oh kalau begitu harganya bukan 1 juta lagi Pak Haji, 1.200.000. Loh kok 1.200.000? Itu kan ntar ongkos mindahinnya. Iya. Begitu ya. Jadi mesti jelas mesen barang begitu ya. Nah, ini dia nih dibilangin nih. Dikatakan ya apa itu? Wal khamisu ayazkura maudi aqabdihi. Dan yang kelima bahwa ia harus menyebutkan tempat menerimanya. Di mana begitu? Ay mahallat taslim, yakni tempat penyerahannya ya. In kanal maudi'u la yasluhu lahu. Tempat itu tidak patut untuk qabadnya. Kadang-kadang nggak patut, nggak cocok penerimaannya. Maksudnya waktu nerima itu pasir nggak cocok lantaran jauh nggak masuk ke dalam. Au sholaha, atau cocok ini, atau patut untuk qabadnya, untuk penyerahannya. Au sholaha lahu. Walakin lihamlihi ila maudi'it taslim mu'natun. Akan tetapi untuk membawanya ke tempat penyerahan itu memakai biaya atau ongkos. Jadi harus jelas. Jadi masuk sampai ke dalam rumah kita itu tanggungan siapa? Apa tanggungan kita nih yang beli? Ya udah berarti penjual cuma sampai di jalan raya doang. Atau kita mau terima bersih ya, barang pesanan sampai ke dalam rumah. Maka tanggung jawab penjual. Kemudian wasadisu ayyakuna thamanu ma'luman bil qadari au bir ru'yati lahu. Dan yang keenam, syarat yang keenam nih ya, ialah harus ada harganya diketahui bil qadari dengan perkiraan. Maksudnya diketahui jumlahnya. Duitnya berapa duit itu mesennya biar jelas. Biasanya barang satuan harganya 10.000 ya. Maka dikasih 100.000 berarti kan dapat 10 biji ya. Jadi harus diketahui itu jumlah uang yang diserahin. Jadi baik sini bilang dengan perkiraan, maksudnya dengan jumlahnya. Au biru yatilahu, atau dengan melihat ya, kepada saman itu, kepada duit itu. Dia nggak pakai ngomong saya mesen nih, duitnya disodorin aja. Ya, tapi dilihat merah-merah nih. Ya 100 dah kan begitu. Ya, saya mesen nih segini. Dia nggak ngomong ini lagi. Jadi ada memang dijualan barang satunya 10.000 misalnya. Ini mesen
Jadi cuman dilihat doang duitnya, ya itu sah juga. Yang penting kan ketahuan tuh duit. Ya, jadi harganya biar jelas begitu. Ya. Harganya biar jelas. Nah inilah ibu-ibu nih, emang nih susah nih, masih selembar lagi nih, belum selesai. Kalau saya paksain repot kayaknya nih. Udah sampai sini dulu dah. Hah? Bagaimana? Ringkasannya. Oh, ringkasannya. Baik. Jadi ringkasannya ya tadi saya bilang jual beli ada 3 macam, ada yang konten, ada yang kredit, ada yang inden. Ya. Memang sih nggak pusing konten, tapi kan nggak semua orang punya duit. Ya. Inden pun harus punya duit duluan. Yang banyak kredit begitu. Zaman dulu kredit panci, ya, piring, apa aja begitu. Ya. Bisanya duit lagi susah. Nah, kalau lagi mesen supaya jelas, biar nggak ribut, ya. Mesen panci merek apa begitu, atau dicontohin. Panci yang begini nih mereknya nih Bu. Cuman gedean, gedenya siapa sekian begitu. Harganya berapa? Sekian. Jadi semuanya harus jelas agar tidak ada keributan. Kapan mau diserahin? Udah seminggu lagi. Tukang kredit, saya mau beli dulu sono. Jadi saya janjiin seminggu, syukur-syukur sebelum seminggu udah saya serahin tuh pancinya misalnya. Jadi yang penting namanya mesen, ya, semuanya harus jelas. Tujuannya biar nggak ada keributan. Agama ingin menghindar dari keributan, karena keributan jelek. Maka itu dalam agama Islam dilarang, ya, pertengkar, apalagi pertumpahan darah. Yang disuruh rembuk. Maka ada istilah makan gak makan, kumpul. Yang penting kumpul itu menunjukkan rembuk. Cuman kadang-kadang jeleknya kumpul doang, tapi hatinya gak rembuk. Karena ada yang ganjel. Maka beresin biar beres. Luar dalam beresin. Biar kalau orang yang kumpul badannya, juga kumpul hatinya. Nah, itu rempuk semua itu. Emang agak sulit itu. Nah inilah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Ya. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Ada pertanyaan tadi? Baik, kalau ada mari ibu-ibu. Ya. Nanti akan ada lanjutan lagi itu. Ini dari saya. Mungkin di sana sini ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.